Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk ke bab baru ya di mata kuliah Mekanika Rekayasa 2 ini, yaitu tentang garis pengaruh. Kalau kemarin tentang muatan tidak langsung ya. Nah, apa itu garis pengaruh? Nah, kita tahu bahwasannya pada suatu konstruksi, terutama jembatan gitu ya, meskipun untuk konstruksi lain juga bisa, cuma memang untuk contoh ya di garis pengaruh ini adalah lebih banyak terjadi di struktur jembatan gitu ya. Kita tahu bahwasanya jembatan itu dibebani oleh kendaraan. Jadi kendaraan itu sebagai beban ya pada jembatan gitu ya. Dimana yang namanya jembatan itu kan berarti yang namanya beban itu dia bergerak ya kan, nggak diam kan ya, dia bergerak dari satu titik ke titik selanjutnya gitu ya. Anggap saja kita dia itu bergerak di titik C misalkan, kita C misalkan di sini ya, contoh aja nih mah ya, ini contohnya di sini misalkan sebagai C. Di gelagar memanjang, kita anggap ini sebagai gelagar memanjang. Kemarin sudah kita bahas juga ya tentang gelagar memanjang. Nah, di saat beban itu bekerja, yang mana kita anggap dia sebagai sebuah gaya ya, gaya aksi, maka akan muncul gaya reaksi. Dari situlah akan muncul yang namanya gaya dalam, ya kan? Gaya dalam apa aja? Harus ingat ya, yaitu ada momen, ada lintang, kemudian ada normal gitu ya. Cuma memang kalau normal tidak ya, karena bebannya ini arahnya vertikal semua ya. Jadi nggak muncul gaya normal. Tapi kita akan fokus ke gaya lintang dan momen. Reaksi juga ya, ada reaksi. Yang mana karena tadi kan bebannya ini bekerja gitu ya, dari satu titik ke titik yang lain karena bergerak gitu ya. Artinya maka gaya lintang dan momen ini pun akan berubah ya maksudnya ini ya. Berubah nilainya atau besarnya sesuai dengan letak kendaraan pada saat itu. Artinya momennya itu nggak sama terus gitu ya, tetapi momennya itu akan berubah sesuai letak dari kendaraan ini atau beban. Kalau di materi-materi sebelumnya kan kita menganggap bahwasannya ya bebannya mah misalkan di sini ya, ya udah diam aja di sini gitu ya. Dia tidak berubah-ubah. Tapi kalau di kasus jembatan ini gitu ya, di mana dia dilalui oleh sebuah kendaraan, di mana kendaraan itu bergerak, letaknya berubah, maka kayak dalam hal ini adalah lintang dan momen pun akan berubah besarnya sesuai dengan letak kendaraan pada saat itu. Oke, selanjutnya, nah untuk mengetahui berapa sih sebenarnya gaya lintang maksimum dan momen maksimum ya, yang mungkin terjadi di titik C, artinya yang kita tinjau gitu ya. Titik tersebut, apabila dilalui oleh kendaraan, maka diperlukan suatu diagram yang disebut dengan garis pengaruh. Seperti itu ya. Artinya saat kendaraan itu bergerak, ya, dia akan memberikan pengaruh ke gaya dalam tadi ya maupun reaksi yang nilainya berbeda-beda ya, tergantung pada letak dari kendaraan tersebut saat itu. Nah, untuk memodelkan ini atau menggambarkan diagram ini, kita gunakan beban yang bergerak terpusat tunggal. Berarti kita asumsikan ini kan ada roda ya, kita asumsikan dia sebagai beban terpusat.
kita pilih salah satu aja ya. Sementara sebagai contoh satu dulu nanti. Meskipun nanti ada contoh yang bebannya lebih dari satu gitu ya. Untuk yang sekarang ini, pertemuan hari ini, kita ambil nilai P-nya 1 ton, satu aja. Nah, nanti kita simulasikan bahwasannya P ini akan diletakkan pada beberapa titik, ya, yaitu di titik A, titik C, misalkan ini C ya, sebagai simulasi aja. Kemudian kita letakkan juga misalkan di B. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwasannya garis pengaruh itu adalah suatu grafik yang menunjukkan besarnya pengaruh dari suatu satuan beban untuk setiap perubahan kedudukan. Artinya beban itu pengaruhnya akan berbeda-beda. Ya, selama beban itu bergerak. Jadi nggak sama ya dari ujung ke ujung, oh pengaruhnya sama, tidak. Ternyata beban itu memiliki pengaruh yang bervariasi gitu ya. Apabila dia diletakkan pada titik yang berbeda. Nah, grafik inilah kita sebut sebagai garis pengaruh. Nah, lebih mudahnya kita bisa langsung aja ya ke contoh. Untuk hari ini tidak banyak ya, cuma 2 contoh aja. Kita lanjutkan pekan depan ya untuk yang lain. Karena lumayan ya harus dipahami untuk hari ini materinya. Contohnya adalah ini. Kita ingin melihat garis pengaruh ya. Ada bermacam-macam ya garis pengaruhnya. Yang pertama, ini adalah kasusnya pada sebuah balok yang terletak di atas 2 perletakan. Jadi peletakannya atau apa namanya? Pondasi ya, bukan pondasi, apa sih namanya ya? Kok saya lupa. Intinya ada 2 jenis peletakan ya. Yaitu ya perletakan sih, tapi nama lainnya apa saya lupa. Yaitu sendi dan roll ya. Sendi dan roll peletakannya tumpuan maaf. Dua tumpuan atau perletakan ya. Anda bisa lihat ya di sini ya. Berarti yang ini adalah sendi, ini adalah roll. Coba kan di sini kan karena memang nggak ada kayak horizontal ya. Yes. Munculnya reaksinya cuma vertikal aja. Makanya gaya dalam tadi kan juga munculnya hanya lintang dan momen ya, nggak ada normal. Kalau normal kan akan muncul apabila ada gaya horizontal, ya kan? Oke, kita akan mencari garis pengaruh. Garis pengaruhnya nanti berarti di sini ada 4 jenis, yaitu garis pengaruh reaksi di titik A, ya. Berarti garis pengaruh di sini, reaksi di titik A. Kemudian kita akan mencari gaya pengaruh reaksi di titik B. Kemudian kita akan mencari gaya lintang ya di C. Kemudian gaya momen di titik C juga. Oke, yang pertama mencari garis pengaruh
reaksi peletakan A. Oke. Yang pertama, kan ini namanya kita tadi mendefinisikan bahwasannya beban ini bergerak, ya kan? Jadi P ini bergerak. Yang pertama, kita asumsikan P-nya letaknya itu di sini. Yang namanya bergerak berarti dari ujung ya. Sebentar ya, ini kalau enggak enakan. Udah apa ya? Kalau ini kan sama ya. Oke, asumsikan P-nya di sini. Pertama kali kan, misalkan ini kita anggap kendaraan, ya dia bergerak dari ujung ya. Aduh, maaf ya. Keriting gini. Ini P. Kita anggap ini sebagai P. P-nya pertama kali di titik A. Ya, di sini. Kan kalau kita anggap ini kendaraan, berarti di ujung dulu kan. Tepatnya di ujung. P di sini adalah 1 ton ya. Kita anggap 1 ton dulu. Terletak di titik A, misalkan. Maka garis pengaruh RA ya sama dengan P. Ya kan? RA-nya sama dengan P. Kalau pakai momen juga sama aja ya. Misalkan kita hitung pakai psikomomen juga hasilnya pasti sama. Itu yang pertama. Terus beban ini bergerak ya, jalan gitu kan. Bebannya jalan sampai di titik C misalkan. Ya kalau nanti sesuaikan sama soal ya. Dia bergerak tuh sampai titik C. Wow, udah sampai titik C ya. Terus pengaruhnya apakah sama? Kita coba hitung ya. Kalau cari yang pertama tadi, kalau Anda menggunakan sigma momen juga boleh ya. Sigma momen B sama dengan 0. Berarti P kali L dibagi L. Ya P ya. 1 ton. Terus kalau misalkan di C, letakkan di sini. Berarti kita gunakan sigma momen B juga. Misalkan ini sama dengan 0, maka R akan di sini tadi. RA, ya kan? Pertama kan RA, kalau misalkan ditulis dari situ ya. Oke, kalau enggak saya terangkan dari sini. Biar mudah. Nah, kalau ini kan langsung RA sama dengan P kali L, P-nya kan di sini. Kita anggap pertama, kedua P-nya di sini ya. Ini P yang kedua, P selanjutnya dari titik C. P sama dengan sigma momen B sama dengan 0. Atau ini malah langsung ya. Sigma momen B-nya kan di sini.
di sini ya. Berarti P langsung ya. P-nya kan di sini P. Ini P. Jadi kan gini ya. Oh, ini P-nya, RA-nya kan di sini. Ini RA ya. Ini RA. Jadi ini dapat dari mana? Dapatnya dari sini ya. Saya taruh bawah. Saat segmen P sama dengan 0, maka ini kan RA tadi. RA-nya positif ya. RA tuh VRL ya. Cuma di sini kan garis pengaruh ya. RA langsung. R titik A sama dengan kali ya. Kali titik aja, ya titik ya. RA berarti kali apa? Kali L. Positif karena salah jarum jam dikurangi. Kurangi. Kan P-nya di situ tadi titik C ya. P-nya di sini ya. Ini kita geser 1 ton ini. Berarti ini kita anggap pindah ke C ini loh, posisi C. Ini kan pemisahan aja ya. Dikurangi P kali berapa? Jaraknya ke B elemen A ya. Elemen A sama dengan 0. Kan? Sehingga RA sama dengan P positif ya, pindah ruas ya. P kali L P kali elemen A dibagi L. Udah ketemu dari situ ya. Kita masukkan nilai P-nya 1 ton. Sehingga menjadi elemen A dibagi L aja. Ya kan? Oke, gitu aja ya kalau kita masukkan. Kemudian apabila P 1 tonnya, P-nya tadi berada di titik B. Ya kan? Ya 0 ya. Karena nggak ada jaraknya lagi, udah di ujung, ya kan? P-nya di ujung sini. P-nya kali siapa? Ya. Gitu. Udah, gitu aja. RA kali L sama dengan 0. RA sama dengan 0 per L. Udah, RA-nya berarti 0. Karena P-nya nggak dikalikan siapa-siapa ya. Atau oke, saya akan terangkan ya. Berarti
Sini ya. Jadi RA kali L udah sama dengan 0 gitu aja kan. Udah nggak ada itunya ya. Nggak ada P, karena P-nya nggak ada jarak ya. Sehingga RA sama dengan 0 dibagi L sama dengan 0. Nah, Newton. Selesai ya. Itu yang pertama. Jadi kalau digambarkan gimana? 1 ton kita gambar ya. Kemudian yang kedua, berarti di sini LA min L. Jadi kalau ada gambar tuh gini ya. Pakai penggaris 1 ton tuh terserah mau dipilih 1 cm, 2 cm juga boleh, yang penting konsisten skalatis. L-nya berapa? Bawahnya gambar dulu, samakan dengan yang di soal. Yang pertama, kemudian LA min L kan kita belum tahu berapa ya nilai pastinya, tergantung dari panjangnya. Yang pasti di akhir sini adalah 0. Jadi kita tarik garis aja. Udah. Nah ya, seperti itu. Positif. Berarti di kiri RA gede, makin dia meninggalkan titik A, garis pengaruhnya makin kecil ya. Bentar nih saya ambil cek ini. Kemudian di B, yang B sama, berarti kebalikannya ya. Oke, sekarang kita yang B. Kalau B hampir sama, jangan cuma dibalik jadinya. Garis pengaruh RB, reaksi di titik B. Kalau P-nya 1 ton di titik A, sekarang P-nya kan tetap ya, P mulai dari A dulu. P-nya di titik A misalkan, atau kita geser ya. A pertama kan di sini. Ya. Di sini dulu, oke. Dan kita meninjaunya adalah garis pengaruh reaksi di B. Ya kan? Reaksi di B, maka yang kita buat 0 sigma momen A. Ya. Sigma momen A. Jadi sigma momen A-nya sama dengan 0. MA sama dengan 0. Sehingga apa? Saat momen A sama dengan 0, artinya RB kali L. Udah gitu doang. P-nya nggak ikut. Karena kita ngitungnya dari kanan. Padahal P pada di kiri. Jadi kita anggap P-nya ini udah melewati. Berarti kita anggap sudah melewati A atau mulai meninggalkan titik B. Ya kan? Sehingga dia tidak dikalikan dengan apapun. Oke. Kemudian apabila P1 tonnya berada di titik C. Nah, sekarang kita pindah.
sini. Oke, di titik C. Kita lihat ya. Sama seperti tadi ya, yang atas. Kita gunakan persamaan ini. Cuma ini kita ganti. Sekarang sigma momen A yang sama dengan 0. Sebentar ya.